Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode ke-17. Pada kisah yang lalu diceritakan, Huyai, Yahudi dari kelompok Bani Nadir, berhasil membujuk Ka'ab, petinggi Yahudi kelompok Bani Quraisy yang berada di Madinah untuk melepaskan diri dari perjanjian kesepakatan Piagam Madinah. Ya Rasulullah, Zubair dan beberapa sahabat lainnya sudah kembali dari tugas mereka, meneliti kebenaran kelompok Yahudi Bani Quraisy dan meminta izin untuk menghadapmu. Rasulullah mengangguk pada Ali, mantu tersayangnya, dan memberi isyarat agar Zubair dan beberapa orang yang telah diutusnya untuk mendekat kepadanya. Kami sudah berusaha mengingatkan Bani Quraisy, ya Rasulullah. Kami mengatakan bahwa nasib buruk akan menimpa mereka, sebagaimana hal yang sama menimpa Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Tetapi mereka tidak mau lagi mendengarkan. Kurang ajar kelompok Bani Quraisy itu. Ya, kita serbu saja bentengnya. Ayo, kita serbu. Wahai lelaki yang senyumnya menyejukkan hati, engkau berdiri dengan ekspresi yang teguh, dan engkau memberi semangat pada semua pengikutmu dengan senyum khasmu. Kemudian engkau berkata, Allahu Akbar, tegarlah wahai kaum muslimin. Ya Rasulullah, Ka'ab dan para petinggi Bani Quraisy sangat yakin akan kemenangan Quraisy dan sekutunya yang akan menyerbu Madinah. Wahai sang pangeran kedamaian, engkau segera memerintahkan 100 orang mundur dari pertahanan parit dan menempatkan mereka di dalam kota. Perkembangan pengepungan Madinah berlangsung cepat. Setelah Huyai berhasil membujuk dan meyakinkan Ka'ab, petinggi Yahudi Bani Quraisy, Huyai melobi Abu Sufyan untuk mengirim 1000 tentara Mekah dan 1000 tentara sekutunya ke benteng Bani Quraisy. Allah Maha mengetahui. Lewat intel-intel terbaikmu, rencana mereka dapat diketahui. Maka engkau memerintahkan ratusan pasukanmu untuk berkuda, berpatroli di jalan-jalan Madinah sambil meneriakkan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebuah taktik dari Rasulullah untuk memberi kesan berkumpulnya pasukan muslim dalam jumlah yang tak terhitung dan semangat tempur yang tak terbatas. Cara ini cukup berhasil. Benteng Quraisy masih sepi dan tertutup rapat. Terbayangkah olehmu, wahai lelaki mulia kekasih Tuhan yang menciptakan alam semesta, betapa frustasinya para penyerangmu waktu itu? Ayo Ammar, kita lompati bersama parit ini. Keluarkan semua kepandaianmu dalam mengendalikan kuda. Kuda tungganganku dalam kondisi yang sangat prima. Walaupun sebenarnya kurang makan, karena persediaan makan kuda-kuda kita telah menipis. Tetapi kuda tungganganku ini masih bertenaga dan sangat kuat. Lihatlah ke seberang parit sana. Penjagaan mereka mengendur. Sebagian dari mereka sedang melaksanakan ritual menyembah pada Tuhannya. Ya. Mereka menyebutnya sholat. Siapkan beberapa anak buahmu yang pandai berkuda untuk melompati parit ini. Tunggu aba-abaku. Kuhitung sampai 3, baru kita lompati parit ini. Siap? Siap! 1, 2, 3! Wahai Ali, musuh berhasil melompati parit. Iya Zubair, aku dapat melihatnya. Kalau begitu, kumpulkan sebagian pasukan untuk menggali dan melebarkan parit. Ayo ikuti perintah Ali. Sebagian melebarkan parit, sebagian lagi menghalau musuh-musuh yang berhasil melompati parit. Ayo! 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 Ambil skop dan pakunya! Ayo! Hei, kau di sebelah sana! Lebih dalam lagi.
Keributan terjadi di titik lemah pertahanan parit. Setelah Ikrimah, Amr, dan 2 orang anak buahnya berhasil melompati parit dengan kuda-kuda mereka. Ali, menantu kesayanganmu, segera bereaksi. Ikrimah dan Amr sadar mereka telah terjebak. Bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Hei orang-orang Madinah, apa yang kalian lakukan? Hadapi aku. Kita duel sampai terbukti siapa yang layak hidup. Teruskan kalian menggali dan melebarkan parit ini. Ayo! Siap, Ali! Baik, Ali! Ayo orang-orang Madinah, hadapi aku sampai terbukti siapa yang layak hidup. Ayo! Aku akan menghadapimu, wahai Amr. Engkau masih muda dan tidak layak untuk mati muda. Aku menantang yang lainnya. Mana Umar? Mana Utsman? Mana Abu Bakar? Tidak usah kau mencari-cari mereka. Hadapi saja aku. Turunlah dari kudamu, Amr. Kalau memang aku harus mati di tanganmu, itu adalah takdir dari Tuhanku. Aku telah siap menghadapi semua resikonya. Kalau itu sudah keputusanmu, baiklah. Ikrimah duduk di punggung kudanya. Dia mengamati pertarungan Amr dan Ali. Debu mengepul menutup pandangannya. Pertarungan Amr dan Ali tidak terlihat lagi dengan matanya. Allahu Akbar! Ikrimah terkejut dengan teriakan itu. Teriakan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang pengikut ajaran baru. Dia segera sadar nasib buruk pasti tengah menimpa Amr. Ayo, tinggalkan tempat ini bila kalian masih ingin hidup. Kuda yang ditunggangi Ikrimah dengan susah payah berhasil melompati parit. Sedangkan 2 orang anak buahnya tidak berhasil menapakkan kaki kuda mereka ke ujung seberang parit. Mereka tergelincir masuk ke dalam parit, tewas tertindih oleh kuda tunggangan mereka sendiri. Duhai yang hatinya bercahaya, tidakkah peperangan ini melelahkanmu? Musuh ingin melumatmu, sedangkan engkau harus mempertahankan kotamu dan memastikan sebuah kedamaian abadi tercipta di kemudian hari. Para penyerangmu baru tersadar bahwa mengalahkanmu bukanlah perkara mudah dan sembarangan. Setiap hari, pasukan Mekah mencoba menggempur Madinah dari titik lemah pertahanan parit dan selalu menemui kegagalan. Ayo, serang lompati parit! Dengan kuda-kuda terbaik kalian, hancurkan pasukan Muhammad! Serang! Ayo, tahan mereka. Jangan biarkan pasukan Mekah menembus pertahanan kita. Terus lepaskan anak panah kalian. Jangan biarkan musuh melompati parit. Pasukan tombak, hujani mereka dengan tombak-tombak kalian. Jangan biarkan seorang pun dapat menyeberangi parit ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Berhari-hari dalam kondisi yang sama, menyerang dan bertahan. Serangan psikologis membayangi 2 pasukan besar itu. Tidak jelas kapan hari-hari penuh ketegangan itu akan berakhir. Rasulullah memanggil para sahabatnya, termasuk Utsman bin Affan dan Sa'ad. Utsman bin Affan segera berkata setelah dia mendapat pengarahan dari Rasulullah. Saudara-saudaraku seiman, Rasulullah telah memutuskan agar aku bisa berkompromi dengan suku Ghatafan. Karena kekuatan mereka cukup menentukan sebagai sekutu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Suku Ghatafan mau menarik pasukannya apabila diberi setengah dari hasil panen kurma Madinah. Rasulullah menawarkannya menjadi sepertiga. Jika mereka bisa dilobi untuk keluar dari persekutuannya dengan Quraisy, setidaknya jumlah penyerang yang ribuan itu bisa berkurang. Ya Rasulullah,
apakah perjanjian ini perintahmu untuk kami laksanakan? Atau titah Allah yang wajib kami kerjakan? Atau engkau perintahkan ini demi nasib kami? Apa yang membuatmu seperti tengah memikirkan sesuatu yang sulit? Wahai lelaki perwira. Engkau kemudian menjawab pertanyaan Sa'ad. Hal ini kulakukan demi kepentingan kalian. Demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin melakukannya. Namun, kulihat suku-suku Arab itu telah menyerang dari segenap penjuru dan membuat kalian menderita. Saat mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan junjungannya, malam itu dia datang ke kemah Rasulullah dengan badan terluka akibat panah pasukan Quraisy. Wajahnya mendongak ketika dia telah memastikan Rasulullah telah selesai berbicara. Maka dia pun melanjutkan kata-katanya kepada orang yang sangat dihormati dan diagungkannya, manusia yang menjadi panutan hidupnya. Ya Rasul, dahulu kami dan mereka sama-sama menyekutukan Allah, sama-sama memuja berhala. Mereka tidak ingin memakan sebutir kurma dari kami, menyimpannya maupun menukarnya. Sekarang, ketika Allah telah memberikan petunjuk tentang Islam kepada kami, akankah kami berikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang, sampai Allah memutuskan siapa yang menang di antara kita. Apa yang terpikir olehmu, wahai lelaki permata surga? Betapa sengsaranya Sa'ad sahabatmu ketika tubuhnya menahan rasa nyeri yang amat sangat terkena serangan senjata musuh. Sa'ad masih teguh pada keyakinannya, pada komitmennya dalam Islam. Engkau memandang Sa'ad dengan senyummu yang menyejukkan hati semua sahabatmu. Mereka semua seakan merasakan getaran hatimu saat engkau berkata tanpa ragu pada Sa'ad, laksanakanlah tekadmu. Utsman bin Affan adalah seorang pedagang sukses yang menjadi andalan Rasulullah dalam urusan administrasi. Sedangkan Sa'ad adalah petarung tangguh yang pantang menyerah. Utsman telah menulis butir-butir perjanjian yang akan ditawarkan pada suku Ghatafan. Sa'ad seakan mendengar kembali pengulangan kata-kata Rasulullah di telinganya dan masuk ke dalam kalbunya yang paling dalam. Laksanakanlah tekadmu. Ada yang berarak di mata Sa'ad, semangat yang memuncak di benak dan kalbunya. Dia segera menghampiri Utsman bin Affan, mengambil pena dan kulit dari tangannya, menghapus apa yang telah ditulis Utsman bin Affan sebelumnya. Suku Ghatafan adalah musuh Islam. Biarkan mereka memperoleh yang terburuk. Apakah dukungan kaum Yahudi Bani Quraisy bisa menentukan kemenangan pasukan tempur Mekah? Dan bagaimana nasib Kasfa selanjutnya? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera, akan ku pindai sang surga.
yang